Perang bukan hanya memakan korban di medan tempur. Luka yang paling dalam justru sering tak terlihat, tertanam di pikiran dan hati para prajurit. Beberapa bulan terakhir, laporan yang mengguncang Israel mulai mencuat. Ratusan tentara Israel Defense Force (IDF) dilaporkan mengalami depresi berat, PTSD, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik barisan militer yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terkuat di dunia? IDF selama ini dikenal disiplin, terlatih, dan memiliki persenjataan canggih. Namun di balik seragam dan senjata modern, para prajurit tetaplah manusia. Konflik yang berkepanjangan, terutama di Gaza, tepi barat dan wilayah perbatasan, telah menciptakan beban psikologis yang luar biasa. Bayangkan setiap hari mereka hidup dalam kewaspadaan, menghadapi serang roket, pertempuran jarak dekat, dan citra mengerikan dari korban perang, baik kawan maupun lawan. Beban ini semakin berat ketika prajurit harus menyaksikan penderitaan warga sipil, termasuk anak-anak yang tak jarang menjadi korban. Rasa bersalah, dilema moral, dan trauma menjadi bom waktu di dalam pikiran mereka. Meski pemerintah Israel tidak selalu membuka data secara detail, laporan dari beberapa media dan lembaga advokasi veteran mengungkapkan angka yang mengkhawatirkan. Puluhan kasus bunuh diri prajurit IDF tercatat setiap tahunnya, dan tren ini meningkat signifikan sejak eskalasi perang di Gaza. Menurut Jerusalem Post dan beberapa sumber internal, lebih dari 500 prajurit dilaporkan mengalami keinginan bunuh diri atau depresi berat dalam setahun terakhir. Laporan internal IDF menunjukkan bahwa lebih dari 70% prajurit yang mengalami gangguan mental tidak mendapat terapi memadai. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada efektivitas militer secara keseluruhan. Medan perang di Gaza dan wilayah perbatasan penuh kejutan mematikan, jebakan, tembakan sniper, serangan roket, hingga ledakan bom rakitan. Setiap misi bisa menjadi yang terakhir. Banyak prajurit yang terjebak dalam mode siaga bahkan setelah pulang ke rumah, tidak mampu tidur dan terus dibayangi kelas balik pertempuran. Konflik Israel-Palestina bukan sekedar perang militer, tapi juga perang narasi. Tentara sering dihadapkan pada situasi di mana keputusan militer berdampak pada warga sipil. Ketika harus menembak atau melakukan serangan, mereka tahu ada kemungkinan korban sipil tak bersalah ikut jatuh. Hal ini menciptakan rasa bersalah mendalam. Di Israel, semua warga Yahudi yang sehat diwajibkan menjalani wajib militer. Banyak yang masuk IDF bukan karena panggilan hati, tapi karena kewajiban. Tidak semua siap mental menghadapi medan perang yang kejam. Meski IDF memiliki divisi kesehatan mental, jumlah tenaga profesional terbatas dibandingkan banyaknya prajurit yang membutuhkan. Akibatnya banyak tentara yang terlambat mendapatkan bantuan atau bahkan tidak terdeteksi mengalami gangguan mental. Beberapa veteran IDF secara anonim membagikan kisah mereka di media sosial dan forum tertutup. Seorang mantan prajurit menceritakan bagaimana ia tak bisa tidur tanpa mimpi buruk tentang ledakan yang menewaskan rekan satu timnya. Ada pula yang mengaku terjebak dalam rasa bersalah setelah misi militer yang berujung pada kematian anak-anak di wilayah konflik. IDF mengklaim telah meningkatkan program pendampingan psikologis, termasuk menyediakan hotline 24 jam, sesi terapi dan dukungan kelompok veteran. Namun banyak pihak menilai langkah ini masih jauh dari cukup. Organisasi HAM dan kelompok veteran mendesak adanya reformasi besar dalam penanganan kesehatan mental prajurit, termasuk screening rutin, program rehabilitasi, dan pengurangan beban tempur yang berkepanjangan. Prajurit yang mengalami depresi atau PTSD cenderung kehilangan fokus, motivasi, dan kemampuan mengambil keputusan cepat, hal yang krusial di medan perang. Veteran yang tidak mendapatkan perawatan akan kesulitan kembali ke kehidupan sipil, berpotensi mengalami pengangguran, isolasi sosial, atau masalah hukum. Pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk rehabilitasi jangka panjang. Bocornya laporan ini juga menggerus citra IDF sebagai militer yang tanggung tanpa celah. Dunia kini melihat bahwa kekuatan fisik tak selalu sejalan dengan kekuatan mental. Fenomena ini menunjukkan bahwa peperangan modern tidak hanya mengandalkan teknologi dan taktik, tetapi juga daya tahan mental prajurit.
Bahkan militer yang kuat sekalipun bisa rapuh jika kesehatan mental tentaranya diabaikan. Di balik senjata canggih dan seragam militer, tentara hanyalah manusia biasa. Mereka bisa terluka, takut, bahkan hancur di dalam hati. Ratusan tentara IDF yang kini putus asa hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih besar. Harga psikologis dari perang yang tak kunjung usai. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana memenangkan pertempuran, tapi bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang bertempur di dalamnya.